Ketika siswa lemah yang dianggap cupu di sekolah ternyata memiliki kemampuan luar biasa yang ia gunakan untuk menyelamatkan keluarga dari teror agen misterius. Ia diketahui memiliki kemampuan luar biasa yang diwariskan dari sang ayah sejak dilahirkan. Karena suatu insiden yang menimpa keluarganya, Bongsuk harus berpisah dengan ayahnya. Kekuatan luar biasa apakah yang dimiliki Bongsuk sehingga ia bisa melindungi orang yang dicintainya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di suatu hari yang gelap bersalju, Mi Hyun membawa putranya yang bernama Bongsuk menuju suatu kota untuk mengasingkan diri. Entah sudah berapa lama ia terlunta-lunta di jalanan yang membuat tubuhnya kian melemah dan tak sanggup lagi menggendong tubuh Bongsuk yang gemuk itu. Terlihat suatu keanehan karena kursi yang diduduki Bongsuk tiba-tiba melayang. Mi Hyun yang sudah tahu anaknya memiliki kekuatan pun segera menarik kursi agar tidak mencurigakan. Setelah berjalan mencari rumah sewaan, Mi Hyun mendapatkan sebuah bangunan yang lebih mirip dengan gudang. Ia memohon pada pemilik gudang agar tidak datang selama 3 tahun karena ia akan membayar sewa dibuka. Sejauh ini belum diketahui di manakah suami Mi Hyun karena saat itu hanya ada penjual daging yang membantunya di tempat perantauan. Ucapan wanita itu sempat membuat Mi Hyun tersadar jika dirinya sudah tak bisa lagi melindungi Bongsuk dengan cara seperti ini. Setibanya di rumah, Mi Hyun mengajari Bongsuk berjalan dengan cara menyeimbangkan diri melawan gravitasi. Tentunya agar ia tak melayang dan terjatuh. Namun karena masih balita, tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan Bongsuk. Karena kemampuan luar biasanya ini hanya bisa dikontrol lewat emosi. Yang mana jika ia sedang marah ataupun bahagia, dapat mempengaruhi kemampuan itu muncul secara tiba-tiba. Beberapa tahun kemudian, Mi Hyun bertahan hidup dengan membuka kedai makanan tonkatsu dengan sisa uang tabungannya. Rutinitas Bongsuk cukup berbeda dengan anak pada umumnya karena ia tak bisa beraktivitas di luar ruangan. Sepulang sekolah, ia hanya menonton TV yang membuatnya terhibur tentang tontonan pahlawan super. Pernah suatu ketika Bongsuk menunjukkan sedikit kemampuannya lompat dari atas permainan yang membuat teman-temannya berdecak kagum. Kejadian tersebut rupanya diketahui oleh seorang pria yang saat ini masih misterius. Seorang teman Bongsuk lalu meniru apa yang Bongsuk lakukan dan menyebabkan bocah itu terluka parah. Hal itu pun membuat Mi Hyun dipanggil pihak sekolah karena Bongsuk dianggap melakukan permainan yang berbahaya. Padahal selama ini, Mi Hyun selalu mengingatkan Bongsuk agar ia tidak menunjukkan kemampuan tersebut di depan orang lain. Malam harinya Bongsuk berdiri di rooftop rumah karena ia merasa bersalah akibat ibunya memarahinya di hari itu. Pada akhirnya, kecerobohan Bongsuk menyebabkan ia dalam bahaya karena emosinya yang tak bisa terkontrol dan nyaris membuat tubuhnya terhempas di tengah hujan yang deras. Pagi itu Bongsuk terbangun dari tidur setelah ia bermimpi bisa terbang keluar angkasa. Mi Hyun membangunkannya karena hari itu Bongsuk harus bersekolah di tahun pertamanya kelas 3 SMA. Seperti biasa, ia membawa banyak beban di dalam tas agar tidak melayang. Karena hal tersebut, Bongsuk selalu datang terlambat ke sekolah dan selalu langganan mendapat hukuman membersihkan toilet sekolah. Di tengah perjalanan dari dalam bis, ia melihat seorang siswi beda sekolah yang berlari mengejar bus dengan kencang. Bahkan kecepatannya mirip seperti bus yang sedang Bongsuk naiki. Karena penasaran, Bongsuk turun dari bus tersebut berniat menaiki bus yang sama dengan gadis itu. Ternyata siswi tersebut bernama Hisu. Ia adalah murid pindahan yang akan satu sekolah dengan Bongsuk. Hisu sendiri adalah siswa berprestasi di bidang olahraga yang akan masuk universitas lewat jalur beasiswa. Seorang guru dengan senang hati mendukung Hisu dan mengizinkannya menggunakan ruang olahraga kapanpun ia butuhkan. Ketua kelas yang bernama Kang Ho sempat menaruh hati pada Hisu di pandangan pertama. Ia menemani Hisu berkeliling sekolah dan memberitahu berbagai fasilitas yang ada di sana. Setelah menyelesaikan hukumannya, Bongsuk bertemu dengan Hisu yang baru saja selesai berlatih. Bongsuk menawarkan diri membantu membawakan tas Hisu agar menambah beban di tubuhnya. Karena setiap kali ia berdekatan dengan gadis cantik, membuat emosinya tak bisa dikontrol hingga nyaris melayang.
Setibanya di rumah, Bongsuk selalu menghabiskan 2 porsi makan yang disiapkan ibunya. Mi-hyun memang sengaja ingin Bongsuk bertambah berat agar resiko terbang menjadi lebih rendah. Sementara Haesoo adalah anak tunggal dari seorang pria bernama Juwon. Istrinya sudah lama meninggal sehingga ia baru pindah ke kota itu untuk membuka bisnis kedai ayam goreng. Di bandara Korea terlihat seorang pria bernama Frank. Ia adalah seorang agen yang dikirim untuk menghabisi orang-orang yang memiliki kekuatan super beserta keturunannya. Saat itu ia menyamar sebagai supir ekspedisi. Sesuai tugas pertama, ia diharuskan menemui seorang pria bernama Jin Cheon. Rupanya Jin Cheon sendiri adalah nama kode yang hanya diketahui oleh para agen dan juga orang berkekuatan super. Jin Cheon sendiri diceritakan memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat membengkokkan besi dan sekali pukulan bisa menyebabkan musuh tewas. Siapa sangka Frank memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibanding Jin Cheon, sehingga di hari itu juga Frank bisa menghabisinya. Berita mengerikan itu pun tersebar di dunia maya yang membuat Mi-hyun merasa khawatir. Ia lalu mengeluarkan senjata rahasia yang sudah disimpan lama, yang kemudian dirakit menjadi sebuah pistol berpeluru khusus. Sementara itu di kantor Badan Keamanan Nasional, seorang wakil ketua direktur Min Yong-jun menanyakan alasan Jin Cheon tewas. Seorang sekretaris berkata, Jin Cheon dikabarkan terlibat perkelahian sengit dengan seorang pria, hingga menyebabkan banyak luka dan berujung ia terjatuh dari gedung. Namun sampai saat ini pelakunya masih diselidiki. Seorang supir bus bernama Kyedo menyapa Bongsuk. Ia pun bertanya mengapa Bongsuk tak bersama siswa yang kemarin dilihatnya. Ternyata Haesoo memilih untuk berlari sampai sekolah karena ia ingin menguji kemampuan diri. Alhasil setibanya di sekolah, ia pun datang terlambat, bahkan sempat menabrak Bongsuk yang saat itu datang terburu-buru. Saat jam istirahat tiba, Haesoo meminjam baju cadangan Bongsuk karena pakaiannya basah terkena keringat. Seorang murid bernama Kiso terlihat menguntit Haesoo saat ia akan berganti pakaian. Beruntungnya perbuatan tercela itu diketahui oleh ketua kelas bernama Kang Hon yang membuat Kiso sedikit marah. Ia lalu menantang Kang Ho untuk berduel di halaman belakang sekolah. Mengira Kang Ho adalah orang yang cupu, namun di luar dugaan, Kiso terkapar dengan 2 pukulan Kang Ho. Bahkan sebuah pohon besar pun tumbang akibat kekuatan Kang Ho yang dahsyat itu. Sepertinya Kang Ho juga memiliki kekuatan super, namun ia selalu merahasiakannya, sama seperti yang dilakukan oleh Bongsuk. Kang Ho lalu meninggalkan Kiso di sana hingga menjelang petang. Di lain tempat, Frank masih melanjutkan misi kedua, yakni menghabisi seorang pria bernama Bong Pyong yang saat itu bekerja sebagai penjual buku bekas. Bong Pyong adalah manusia yang bisa menghasilkan listrik bertegangan tinggi dari dalam tubuhnya. Perkelahian keduanya pun sempat membuat arus listrik dan sinyal radio terganggu. Sepertinya Kyedo memiliki hubungan dekat dengan Bong Pyong karena ia merasa jika ada hal buruk yang terjadi padanya. Peristiwa itu pun akhirnya menyebabkan Bong Pyong tewas karena kekuatan listriknya tak bisa mengalahkan Frank. Terlebih Frank sudah memiliki senjata untuk mengantisipasi hal itu. Beberapa saat kemudian toko buku Bong Pyong terbakar akibat konsleting listrik. Sebuah foto Frank temukan yang menandakan jika Bong Pyong memiliki putra yang bersekolah di sebuah SMA. Kematian Bong Pyong membuat putranya yang bernama Kyedo sangat terluka, bahkan sampai tak sadar mengeluarkan aliran listrik dari tangannya. Sama seperti Bong Pyong, Kyedo juga memiliki kemampuan super seperti ayahnya, yakni dapat mengendalikan aliran listrik. Kemampuan ini rupanya sudah terlihat sejak Kyedo masih anak-anak. Saat itu gurunya mengajarkan mereka untuk memancing panas dari tubuh manusia. Namun Kyedo malah tak sadar telah mengendalikan listrik di area tersebut. Di saat itu Kyedo juga tak tahu jika ia memiliki kemampuan yang aneh. Terlihat ayah dan ibunya Kyedo tidak tinggal bersama. Ayahnya memilih untuk bekerja sebagai penjual buku bekas, sementara Kyedo tinggal bersama sang ibu. Seiring berjalannya waktu, Kyedo pun akhirnya lulus sekolah. Namun nilainya tak memungkinkan Kyedo untuk bekerja di bagian perkantoran.
Hingga akhirnya seseorang menyarankan Kyedo untuk casting sebagai manusia petir. Manusia petir sendiri adalah seorang tokoh fiksi yang paling digemari anak-anak pada saat itu. Saking terkenalnya, ada banyak orang yang memanfaatkan ini dengan mengadakan penampilan manusia petir di berbagai teater. Mendengar hal tersebut, Kyedo memberanikan diri untuk mengikuti casting tersebut. Awalnya pihak penyelenggara tidak memilih Kyedo karena aktingnya yang buruk dan penampilannya yang biasa saja. Setelah mengeluarkan kemampuannya, barulah pihak penyelenggara memilihnya sebagai pemeran utama. Tak lama kemudian acara yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, dan semua anak terlihat bersemangat menunggu kemunculan manusia petir di atas panggung. Di tengah-tengah acara ini, Kyedo melakukan kesalahan besar. Ia tak sengaja melakukan kemampuannya dan menghancurkan semua properti. Akibat kejadian ini, pihak penyelenggara mengalami kerugian dan memecat Kyedo. Kyedo yang baru saja menerima pekerjaan pertamanya tentu saja sangat bersedih. Kesedihan Kyedo ternyata tak sampai di situ saja. Saat ia pulang ke rumah, ia menemukan ibunya sudah tewas. Hidup Kyedo saat itu benar-benar hancur dan menyedihkan. Di acara pemakaman, ayahnya menemui Kyedo dan berjanji akan mengirimkan uang. Namun Kyedo sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Setelah acara pemakaman selesai, Kyedo kembali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Namun sayangnya tak ada satu perusahaan yang menerimanya. Hal itu membuat Kyedo merasa putus asa dan tak tahu lagi harus pergi kemana. Ia pun akhirnya menemui sang ayah. Di depan Bongpyeong, Kyedo mengeluarkan semua hal yang ia pendam selama ini. Ia kecewa karena ayahnya tak pernah mengkhawatirkan dirinya. Tak lama kemudian Kyedo meninggalkan ayahnya sendirian. Sebelum Kyedo pergi, ayahnya meminta agar Kyedo lebih sering mengunjunginya. Namun Kyedo tak menanggapi permintaan itu. Kyedo tak tahu harus melakukan apa hingga ia memutuskan untuk berdiam diri dan termenung di depan minimarket. Di saat yang bersamaan, ia melihat sebuah bus mogok akibat generatornya yang mati. Kyedo segera mendekati sopir bus dan mencoba memperbaikinya. Dalam waktu singkat, Kyedo berhasil memperbaiki generator bus itu. Melihat kemampuan Kyedo yang sangat luar biasa, supir bus menawarkan pekerjaan untuk Kyedo, yakni sebagai bus pengantar sekolah. Sejak saat itu, Kyedo akhirnya kembali bekerja dan hampir setiap hari bertemu dengan Bongsuk. Setelah mendapatkan pekerjaan, tak lama kemudian Kyedo mendapat kabar jika terjadi kebakaran di toko buku ayahnya yang mengakibatkan sang ayah meninggal dunia. Akibat kejadian ini, Kyedo pun cuti selama beberapa hari. Di sekolah terlihat Hiso dan Bongsuk semakin akrab. Bahkan Hiso menjadi teman pertama Bongsuk. Setelah kelas berakhir, keduanya pergi ke minimarket untuk membeli jajanan. Padahal saat itu, keduanya ada kelas tambahan persiapan masuk universitas. Saat itu Hiso mulai menunjukkan ketertarikan pada Bongsuk karena Bongsuk terlihat sangat menggemaskan. Selain cara jalannya yang lucu, Bongsuk rupanya juga kuat makan. Karena sudah terlanjur merasa nyaman dengan Bongsuk, Hiso mulai membahas orang tua mereka. Namun sepertinya Bongsuk tak nyaman dengan pembahasan ini. Hiso bercerita jika ayahnya memiliki restoran ayam, sementara ibunya sudah lama meninggal. Bongsuk juga berkata jika ibunya memiliki sebuah restoran kecil. Mendengar hal ini, Hiso pun bahagia karena mereka memiliki kesamaan. Hiso kemudian bertanya soal ayah kandung Bongsuk, tapi Bongsuk tak mau menjawab karena selama ini ibunya pun tak mau membahas soal ayahnya. Saat sedang mengobrol, mereka melihat Kiso yang baru saja dihajar oleh Kang Hon. Melihat Kiso terluka, Bongsuk pun refleks ingin menolongnya. Namun Hiso memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Bongsuk bercerita jika Kiso dulunya adalah murid pindahan. Kiso juga dikenal sebagai orang yang kuat sehingga tak mudah baginya untuk dikalahkan. Mendengar hal tersebut membuat Kiso penasaran siapakah orang yang baru saja mengajarnya. Selesai makan, keduanya kembali ke sekolah untuk menyelesaikan hukuman akibat terlambat tadi pagi.
Melihat keduanya yang semakin akrab, rupanya membuat Kang Hun sedikit cemburu. Karena sejak pertama kali melihat Hiso, Kang Hun mulai menyukainya. Di luar kelas, Bongsuk dan Hiso sempat membahas rencana mereka untuk masuk kuliah. Rupanya selama ini, Hiso belum memberitahu ayahnya. Ia takut ayahnya tidak mengizinkannya masuk universitas dan mengambil jurusan olahraga. Bongsuk menyarankan agar ia segera memberitahu sang ayah, karena satu-satunya pendukung yang mereka miliki adalah keluarga. Beberapa saat kemudian, Bongsuk membawa Hiso ke area yang akan dibersihkan dan mengajari Hiso bagaimana caranya membersihkan toilet itu. Namun Hiso malah gagal fokus pada luka yang ada di tangan Bongsuk. Saat Bongsuk sedang membersihkan toilet pria, Hiso tiba-tiba mendekatinya. Menyadari kedatangan Hiso membuat emosi Bongsuk menjadi tak terkontrol. Tubuhnya hampir melayang, namun Bongsuk mencoba untuk menahan diri. Hiso mendekatinya dan menutup luka tersebut dengan plester, yang membuat Bongsuk makin tak bisa mengontrol perasaannya, dan secara tiba-tiba Bongsuk melayang. Beruntungnya Hiso sudah pergi sehingga ia tidak ketahuan. Keesokan harinya Bongsuk berangkat ke sekolah seperti biasa, namun ia menemukan hal yang aneh. Kyedo, supir yang biasa, rupanya tidak bekerja dan digantikan oleh supir wanita. Hal itu pun sempat membuat Bongsuk kepikiran dan khawatir, walaupun ia dan Kyedo sebenarnya tidak mengenal satu sama lain. Ketika di perjalanan, Bongsuk melihat Hiso yang berlari menuju sekolah. Hiso rupanya memilih untuk berlari daripada menggunakan bus. Bukan hanya untuk menghemat ongkos, tapi hal ini juga untuk melatih daya tahan tubuhnya. Sepulang sekolah, Hiso juga melakukan hal yang sama. Ia terus berlatih di lapangan hingga larut malam. Di saat yang bersamaan, Bongsuk juga tetap berada di sekolah untuk mengerjakan hukumannya. Seperti yang kita ketahui, Bongsuk sudah menjadi langganan terlambat sekolah. Melihat Hiso yang kesulitan berolahraga dengan suasana yang sangat gelap, Bongsuk segera kembali ke kelas untuk menyalakan semua lampu ruangan. Menyadari Bongsuk yang melakukan hal itu membuat Hiso merasa sedikit diperhatikan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Hiso dalam berolahraga semakin meningkat. Terkadang gurunya juga ikut membantu Hiso untuk mencapai targetnya. Saat itu Hiso sedang berlatih melompat, dan di tengah-tengah latihan, tiba-tiba Hiso terkilir. Melihat Hiso yang dalam bahaya, Bongsuk refleks melompat dari jarak jauh untuk menyelamatkannya. Tanpa ia ketahui, Kang Hun rupanya melihat kejadian ini. Beberapa saat kemudian, Hiso meminta Bongsuk untuk membantunya melakukan sit up. Namun Bongsuk yang merasa grogi tak bisa mengontrol diri, sehingga tubuhnya lagi-lagi hampir melayang. Bongsuk saat itu harus mencoba menahan kakinya agar ia tidak kelepasan. Rupanya Hiso menyadari hal ini dan bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat kedekatan keduanya layaknya seperti orang pacaran, membuat Kang Ho semakin merasa cemburu. Setelah keduanya pergi dari sana, Kang Ho secara spontan melompat tinggi dan meninggalkan tanda bekas di dinding. Seiring berjalannya waktu, Bongsuk ini lebih sering terlambat pulang. Hal ini lantas membuat ibunya curiga dengan kelakuan Bongsuk. Bongsuk mencoba meyakinkan ibunya jika belakangan ini ia sedang bersama seorang teman. Namun ia tak menjelaskan jika teman yang dimaksud adalah seorang wanita. Mengetahui Bongsuk yang kini memiliki teman membuat Mi Hyun merasa senang. Sepulang sekolah, ia pun mengajak ayahnya untuk berbicara. Hiso akhirnya jujur jika ia akan masuk ke universitas dan mengambil jurusan olahraga. Namun sepertinya sang ayah kurang setuju dengan keputusan itu. Dengan sekuat hati, Hiso mencoba meyakinkan ayahnya jika jurusan tersebut adalah jurusan yang paling cocok untuk dirinya. Keesokan harinya saat Hiso ingin pergi sekolah, ia melihat sang ayah telah membelikan sepatu olahraga yang baru. Benar saja, rupanya selama ini ayahnya selalu mendukung putrinya secara diam-diam. Lama-kelamaan Hiso pun mulai curiga pada Bongsuk. Beberapa kali ia melihat Bongsuk melakukan hal di luar nalar. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya Bongsuk sembunyikan.
Sepulang sekolah, Hiso mengajak Bungsuk untuk jajan di minimarket terdekat. Hiso pun mengatakan jika sepatu voli pemberian ayahnya tertinggal di sekolah. Karena malam itu turun hujan, Bungsuk rupanya tak ingin Hiso kebasahan. Ia menawarkan diri untuk mengambil sepatu itu. Hiso pun mengikuti Bungsuk secara diam-diam dan mencoba mengikuti bekas kaki Bungsuk. Namun sesampainya di sekolah, ia justru kehilangan jejak. Tak diduga, Bungsuk pun muncul sambil memegang sepatu Hiso. Hiso akhirnya jujur jika selama ini ia penasaran apa yang terjadi pada Bungsuk. Bungsuk lalu menjelaskan jika hal tersebut adalah semacam kebiasaan. Hiso lalu melihat plester di tangan Bungsuk yang hampir terlepas. Hiso refleks mendekat dan merekatkan plester tersebut. Namun tindakan ini justru membuat Bungsuk terkejut dan tak bisa menahan diri lagi. Melihat hal tersebut, Heso segera mengambil tas Bungsuk agar tubuhnya kembali ke bawah. Namun sayangnya, tas Bungsuk tersebut sangatlah berat sehingga Heso hampir tak dapat mengangkatnya. Selama ini Bungsuk memang sengaja membuat beban tasnya lebih berat agar ia tak mudah melayang. Tak ada pilihan lain, Heso pun menarik tangan Bungsuk lalu memeluknya. Bungsuk meminta Heso melepaskan pelukan tersebut agar ia bisa kembali seperti semula. Takut sesuatu yang buruk terjadi pada Bungsuk, Hiso lalu mengantarkan Bungsuk kembali ke rumah. Melihat ada seorang gadis cantik yang datang bersama putranya, Mihyun paham mengapa selama ini Bungsuk pulang terlambat. Ia mengira Bungsuk dan Hiso sudah berpacaran. Mihyun lalu memberikan makanan pada Hiso secara cuma-cuma. Saat itu Hiso pun tersadar mengapa selama ini Bungsuk harus melaporkan semua hal pada ibunya. Hiso mengerti betul dengan kekhawatiran ibu Bungsuk. Di sisi lain, ia juga iri dengan kemampuan pria itu. Jika ia memiliki kemampuan seperti Bungsuk, pastinya ia tak akan perlu berlatih lagi. Bungsuk mencoba menjelaskan memiliki kemampuan super seperti ini sepenuhnya tidaklah menyenangkan. Ia pun membuka kakinya dan memperlihatkan beban yang selama ini ia sembunyikan. Beban di kakinya tentunya membuat langkahnya sulit. Hal ini pun yang membuat Bungsuk hampir tiap hari terlambat sekolah. Bungsuk lalu membawa Hiso ke kamar dan menunjukkan bagaimana merepotkannya memiliki kemampuan super ini. Bagian atap kamar Bungsuk dilapisi dengan pelindung agar ia tidak terluka ketika tubuhnya melayang. Terlihat suatu keanehan karena Hiso sepertinya tak heran melihat orang yang memiliki kemampuan super seperti ini. Hiso bahkan berkata jika beberapa orang terlahir dengan kemampuan yang unik. Tak lama setelah itu, Hiso pun izin pulang kepada ibu Bungsuk. Melihat Hiso yang pulang sendirian, Mihyun meminta Bungsuk untuk lebih peka dan segera menemaninya. Tak berselang lama, Bungsuk pun mengejar Hiso dan mengantarkannya ke halte bus. Keesokan harinya Bungsuk berniat diam-diam pergi ke sekolah. Saat Bungsuk melangkah keluar, Mihyun pun mengetahui apa yang akan Bungsuk lakukan. Bungsuk mengelak dan berkata jika di hari itu ia akan tetap bersekolah karena harus melakukan tambahan pelajaran. Rupanya Bungsuk sengaja datang ke sekolah untuk menemani Hiso yang akan latihan olahraga. Setibanya di sana, Bungsuk dan Hiso melihat bekas tangan di dinding dan penasaran siapakah yang telah melakukannya. Bungsuk lalu menyinggung kejadian semalam dan meminta Hiso untuk merahasiakannya. Mendengar hal itu, Hiso juga mengatakan suatu hal rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Tempo hari Hiso sempat berkata jika ada beberapa orang yang terlahir unik dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Berbeda dengan Bungsuk yang dapat terbang, Hiso memiliki kemampuan yang berbeda, yakni ia tak dapat terluka. Karena kemampuannya ini, ia dan keluarganya juga sering mendapatkan masalah. Suatu hari Hiso dan ibunya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ibunya meninggal. Sejak saat itu, Hiso tinggal bersama ayahnya saja. Namun Hiso merasa jika mereka tak dapat hidup dengan tenang. Mereka terlihat seperti buronan dan selalu dalam pelarian. Saat masuk SMA, ayahnya memutuskan untuk menetap agar putrinya bisa belajar dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Hiso juga menyadari kemampuan unik dalam dirinya. Namun ia tak boleh menunjukkannya pada orang lain.
Ketika di SMA, ia sekelas dengan sekelompok perundung yang seringkali menyiksa anak orang kaya yang pindah ke sekolah itu. Bukan hanya melakukan kekerasan verbal, tapi mereka juga melakukan kekerasan fisik. Awalnya Heso sedikit tak peduli dengan apa yang mereka lakukan dan mencoba untuk menahan diri. Namun lama-kelamaan, kelompok perundung ini semakin menjadi-jadi. Heso pun mencoba untuk melaporkan kejadian ini pada beberapa guru. Namun guru di sekolah hanya memberikan perundung tersebut peringatan tanpa memberi hukuman. Kelompok itu pun marah karena ada seseorang yang melaporkan kejadian perundungan. Heso yang sudah tak tahan dengan mereka akhirnya mengambil sikap. Ia meminta kelompok perundung untuk mengikutinya ke halaman sekolah. Dan dari sinilah sebuah peristiwa terjadi. Heso harus melawan 17 orang seorang diri. Pertarungan itu pun disaksikan oleh teman-temannya di sekolah. Heso terlihat sama sekali tak kesulitan melawan mereka. Hingga ketua pembuli melawan Heso dengan menggunakan senjata tajam. Namun tak diduga senjata itu sama sekali tak melukai Heso. Mereka pun akhirnya menyadari jika Heso bukanlah manusia biasa yang membuat mereka semua ketakutan. Akibat kejadian buruk itu pun Heso dinyatakan sebagai psikopat. Agar berita ini tak tersebar kemana-mana, ayah Heso harus merelakan seluruh tabungannya. Sejak saat itu mereka pun jatuh miskin dan Heso dikeluarkan dari sekolah. Heso akhirnya pindah ke sekolah di mana Bungsuk berada, yang sebenarnya membuat siswa lain penasaran mengapa Heso pindah padahal sebentar lagi ia akan lulus. Di lain tempat terlihat ayah Heso atau Tuan Juwon membuka kedai ayamnya. Namun sayangnya hingga saat ini ia belum bisa menerima pelanggan. Setelah menunggu cukup lama dan hampir putus asa, barulah Tuan Juwon menerima pesanan pertamanya. Si pelanggan meminta Juwon untuk mengantarkan ayam ke sebuah gedung pusat perbelanjaan. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Juwon justru mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggan. Mereka hampir memukul Juwon dan tak mau membayar makanan itu. Namun karena mereka adalah pelanggan pertama, Juwon tak ingin ribut dan meninggalkan tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan terlihat Frank yang terus saja melakukan aksinya, memburu anak-anak dengan keahlian super. Karena tidak mendapatkan informasi keberadaan mereka, maka Frank menghabisi orang tua mereka terlebih dulu. Kali ini targetnya adalah Hong Sung Hwa atau disebut Naju sebagai pemilik salon di wilayah tersebut. Seperti biasa, Frank akan melakukan alibi untuk mengetahui lokasi targetnya. Naju yang mengetahui Frank adalah orang jahat segera melakukan penyerangan. Namun Frank yang selangkah lebih maju dapat mengatasi hal ini dengan mudah. Di malam itu, Frank berhasil menghabisi wanita tersebut. Setelah berhasil menghabisi Naju, ia pun pergi dari sana. Frank sempat berpapasan dengan Tuan Juwon, bahkan Tuan Juwon sempat menyapanya. Keesokan harinya, Juwon kembali ke gedung tersebut untuk menagih pembayaran kemarin. Rupanya Juwon tidak sepolos yang kita kira. Ia juga bisa bersikap kasar yang membuat orang lain ketakutan, seperti yang dilakukan pada pria semalam. Melihat Juwon yang tidak dapat diremehkan, membuat pria itu akhirnya ketakutan. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, Juwon melihat banyak orang tempat di mana Naju tewas. Ia pun mulai curiga dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Frank datang ke rumah duka dan mencari tahu keluarga korban. Ia lalu bertemu dengan salah satu anak angkat Naju. Pria tersebut berkata, jika Nyonya Hong masih memiliki putri yang lain, tapi sayang putrinya sudah meninggal 10 tahun silam. Kembali ke sekolah, di pagi itu para siswa melihat Kiso yang sedang terluka. Mereka pun terheran karena untuk pertama kalinya Kiso mengalami hal itu. Kiso yang tak terima dianiaya menemui Kang Hon dan mencoba membulinya saat jam istirahat. Kiso mencoba memancing kemarahan Kang Hon dan melakukan hal yang sama di depan semua orang. Namun Kang Hon saat itu tak mau terlibat masalah dan hanya berdiam diri dan membiarkannya dirundung pria tersebut. Kang Hon yang merasa malu segera meninggalkan ruang makan. Hiso yang mulai simpati pada Kang Hon segera mengejarnya. Hiso mencoba memastikan siapakah yang berhasil menghajar Kiso kemarin. Namun Kang Hon enggan menjawab hal itu. Ia hanya memastikan jika ia tak akan kalah dari Kiso.
Mendengar hal tersebut, Hiso akhirnya tahu jika Kang Hon juga dapat melakukan kekerasan. Hanya saja, pria itu memilih untuk tetap diam. Hiso pun berkata jika kekerasan adalah salah satu cara paling bodoh untuk memenangkan pertarungan. Seseorang bisa bertarung dengan cara yang berbeda. Sesaat kemudian, Kang Hon pergi dari sana dan meninggalkan Hiso sendirian. Ia merasa jauh lebih baik setelah Hiso mendekatinya. Di hari itu, Hiso berlatih sampai malam. Agar Hiso tak merasa kesepian, Bungsuk sengaja membuat daftar putar lagu agar Hiso lebih bersemangat. Karena terlalu lama memutar musik, baterai ponsel Bungsuk habis yang membuat ponselnya mati. Bungsuk rupanya takut ibunya menelponnya, ia pun segera pulang ke rumah. Terpaksa Bungsuk harus meninggalkan Hiso sendirian di malam itu. Saat naik bus, Bungsuk melihat Kyedo yang kembali bekerja. Ia pun merasa lega melihat pria tersebut dan mengaku sangat khawatir karena tidak melihatnya selama beberapa hari. Mendengar hal tersebut, Kyedo merasa terharu karena untuk pertama kalinya ada yang mengkhawatirkan dirinya. Di saat yang bersamaan, Frank kembali melakukan aksinya. Kali ini targetnya adalah Lee Mi-hyun dan Bungsuk. Ia berpura-pura menjadi pelanggan dan menggunakan alibi agar Mi-hyun mengatakan yang sejujurnya. Mi-hyun yang mulai curiga dengan kedatangan pria ini pun segera menyiapkan senjata dan menghubungi Bungsuk agar tidak pulang dulu. Tak lama kemudian, Bungsuk tiba-tiba muncul di depan pintu restoran. Mi-hyun secara spontan memperlakukan Bungsuk layaknya sebagai seorang pelanggan. Bungsuk yang peka jika mereka dalam bahaya akhirnya mengikuti perintah ibunya hingga Frank meninggalkan lokasi. Sebelum Frank meninggalkan tempat itu, ia sempat mengajak Bungsuk mengobrol. Bungsuk yang sedikit polos menjawab semua pertanyaannya hingga benar, dan tanpa sadar Bungsuk mengaku jika ia tinggal di sana. Frank akhirnya mulai curiga dan ingin menghabisi keduanya. Namun beberapa saat kemudian Frank menerima pesan untuk membatalkan misi itu. Mi-hyun memarahi Bungsuk mengapa ia tidak menuruti perintah yang ia kirimkan melalui pesan. Bungsuk yang kebingungan menjawab jika ponselnya mati. Ia pun masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan meminta penjelasan pada sang ibu. Dan alasan mengapa selama ini sang ibu memperlakukannya sebagai anak kecil. Mi-hyun juga melarang banyak hal tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang mereka hindari. Di saat yang bersamaan, Frank telah meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan ia teringat tentang masa kecilnya, di mana saat berusia 10 tahun ada beberapa tentara Amerika yang menangkapnya. Tentara itu kemudian membawa Frank ke Amerika untuk dilatih sebagai seorang agen rahasia yang bertujuan menghabisi manusia super. Frank sempat ingin melarikan diri dari tempat tersebut, namun sayangnya tentara Amerika selalu bisa menangkapnya. Di tengah lamunan ini, Frank kembali menerima pesan. Ia diminta untuk menghabisi target nomor 8 yang tak lain adalah ayah Hiso. Karena rencana mereka yang selalu berubah membuat Frank sedikit kesal. Hingga tanpa sengaja Frank berpapasan dengan Kyedo. Saat berpapasan itulah Kyedo langsung mengetahui jika pria itu yang telah menghabisi ayahnya. Kyedo pun tak bisa menahan diri dan segera meminta penumpang untuk turun. Ia kemudian segera mengejar Frank hingga terjadi aksi kejar-kejaran di antara keduanya. Frank yang merasa terancam dengan kemunculan Kyedo segera kabur membawa mobilnya ke arah bekas perkebunan jagung. Kyedo tentunya tak mau tinggal diam. Ia kesal untuk mengejar Frank, namun sayangnya kehilangan jejak. Di tengah keputusasaan ini, Frank tiba-tiba muncul dan menabrak mobil Kyedo. Kyedo segera turun, ia pun menyedot tenaga listrik bis tersebut dan mencoba melawan Frank. Namun rupanya Frank jauh lebih kuat darinya. Frank dapat mengalahkannya dengan mudah yang membuat Kyedo tak sadarkan diri. Singkat cerita, Frank akhirnya menuju ke kedai Tuan Juwon. Namun tempat itu terlihat kosong. Di tengah jalan, Frank justru melihat Tuan Juwon kemudian langsung menabraknya dari belakang. Saat itu Frank mengira jika Juwon sudah tewas. Tak lama kemudian Juwon muncul di hadapannya. Rupanya Juwon juga merupakan seorang manusia super
dengan keahlian khusus. Ia diketahui tak dapat terluka dan mewariskan kemampuan itu kepada putrinya. Juwon yang sudah tahu jika selama ini Frank telah menghabisi orang-orang seperti dirinya, tampaknya sudah siap akan hal ini. Di malam itu juga Juwon tak ingin mati sia-sia di tangan Frank. Ia mencoba melakukan perlawanan. Berkali-kali Juwon berusaha menghabisi Frank hingga Frank akhirnya tewas. Untuk menghilangkan jejak, Juwon sengaja membakar Frank dan mobilnya sebagai alibi peristiwa kecelakaan. Keesokan harinya, Bungsuk pergi ke sekolah seperti biasa. Ibunya kembali memasangkan pemberat di kaki agar identitas Bungsuk tidak mudah diketahui oleh banyak orang. Mihyun berpesan jika mulai hari ini Bungsuk tak usah melakukan les tambahan. Hal itu pun membuat Bungsuk sangat bersedih karena ia tak bisa bersama Hiso lebih lama. Pagi itu Bungsuk juga melihat supir bus langganannya tidak bekerja. Hari itu pun benar-benar membuat Bungsuk tak bersemangat. Setibanya di sekolah, Kang Hon meminta Bungsuk untuk mengumpulkan semua HP. Namun Bungsuk menolak karena ia takut ibunya menghubunginya secara tiba-tiba. Hiso lalu membela Bungsuk dan berkata jika ia juga tak akan mengumpulkan HP-nya. Hiso rupanya tahu jika Kang Hon tak akan berani memaksanya. Setelah kelas berakhir, Hiso mengajak Bungsuk melakukan belajar mandiri. Tapi ia menolak karena ibunya memintanya segera pulang. Hiso terlihat sangat kecewa mendengarnya. Sejak saat itu, keduanya semakin jarang bertemu. Hiso berlatih sendirian di sekolah, sementara Bungsuk melakukan belajar mandiri di rumah. Sehubungan beberapa hari lagi, ujian akhir dilakukan. Keduanya pun harus ekstra keras agar bisa lulus ujian. Karena semakin jarang bertemu, keduanya lebih sering bertukar pesan. Terlihat Bungsuk sangat menyukai pesan-pesan berisi penyemangat dari gebetannya itu. Sesekali Hiso juga menemui Bungsuk di rumahnya. Agar tidak ketahuan sang ibu, Bungsuk keluar lewat jendela dan melompat dari jendela itu. Di sekolah, Hiso menemui Kang Hon dan bertanya mengapa ia tidak menunjukkan keahliannya pada orang lain. Namun Kang Hon enggan menjawab dan hanya membiarkan Hiso begitu saja. Di hari yang sama, Tuan Choi meminta seluruh siswa kelas 3 untuk pergi ke lapangan dan berolahraga. Karena tidak menyukai Bungsuk, Kang Hon meminta Bungsuk untuk bermain badminton dengannya. Saat itu, Bungsuk dan Hiso terlihat saling memberi semangat satu sama lain. Hal ini justru membuat Kang Hon semakin merasa cemburu dan melemparkan bola ke arah Bungsuk hingga membuat raketnya berlubang. Saat semua siswa sibuk dengan kegiatan masing-masing, Tuan Choi meminta mereka untuk tidak mengganggu Hiso yang sedang latihan. Ia terus mencoba melompat agar bisa mencapai targetnya. Namun karena benturan tangan ke papan lompatan sangat keras, membuat baut papan tersebut lepas. Kejadian itu pun membuat papan tersebut jatuh dan hampir menimpa Hiso. Melihat Hiso yang dalam bahaya, Bungsuk dan Kang Hon bergegas melompat menyelamatkan gadis itu. Namun Bungsuk gagal akibat beban di kakinya yang terlalu berat. Kejadian ini pun direkam oleh teman sekelas mereka dan segera mengupload video itu ke media sosial. Dalam hitungan detik, video Kang Hon yang melompat secepat kilat tersebar di internet dan menjadi perbincangan orang-orang di seluruh penjuru. Akibat kejadian ini, Bungsuk rupanya kesal pada dirinya dan ibunya. Gara-gara beban di kakinya itu, ia tak bisa menyelamatkan gadis yang ia cintai. Untuk mengungkapkan kekesalannya, Bungsuk melepaskan beban tersebut, kemudian melompat bebas di angkasa. Hingga larut malam, Bungsuk tak kunjung kembali pulang. Hal ini membuat Mihyun merasa khawatir. Ia takut Frank telah menghabisi putranya. Akhirnya Mihyun memutuskan untuk mencari Bungsuk. Tak lama kemudian, Mihyun menemukan keberadaan putranya dan bertanya mengapa Bungsuk tak mengenakan pemberat di kaki. Bukannya menjawab, Bungsuk justru marah pada ibunya. Gara-gara aturan yang tak jelas itu, Bungsuk tak bisa menyelamatkan Hiso. Ia pun bertanya apakah alasan ibunya melakukan ini semua. Secara spontan Mihyun menjawab jika ia tak ingin ada orang jahat yang memanfaatkan Bungsuk, seperti apa yang mereka lakukan pada ayah Bungsuk dulu. Rupanya inilah yang menjadi alasan ibunya tak pernah mau membahas ayah Bungsuk.
Flashback ke puluhan tahun silam saat Juwon yang berprofesi sebagai seorang gangster. Karena tubuhnya yang kuat dan tak dapat dilukai, banyak orang menyebutnya sebagai monster. Dengan kemampuan ajaibnya itu, Juwon direkrut menjadi anggota Badan Intelijen Negara yang ditugaskan dalam berbagai misi rahasia bersama Kim Do-sik. Ia kemudian diminta untuk menghapus kesalahan di masa lalu serta memulai hidupnya yang baru. Suatu ketika mereka mendapatkan tugas, tapi sebelumnya Ketua Min merekrut anggota tambahan untuk mendekati Do-sik. Agen tersebut tak lain adalah Lee Mi-hyun. Ia bukan hanya diberi tugas untuk mendekati Do-sik, tetapi juga mempelajari kebiasaan serta mendalami pola pikirnya. Lambat laun keduanya mulai saling jatuh cinta. Terlebih Do-sik selalu mengajak Mi-hyun bepergian dan makan menu favorit di luar jam bekerja. Inilah yang menjadi penyebab mengapa Mi-hyun membuka restoran tonkatsu yang tak lain untuk mengenang kebersamaan dengan sang suami. Suatu ketika Mi-hyun harus lembur semalaman di kantor. Saat mengerjakan laporan, ia mendengar suara ketukan dari jendela. Mi-hyun segera membuka jendela dan melihat Do-sik mengantarkan makanan dengan mengandalkan kemampuan terbangnya. Do-sik terpaksa terbang agar kedatangannya tak diketahui oleh siapapun yang sedang berjaga. Rupanya inilah rahasia yang dimaksud Ketua Min selama ini. Untuk pertama kalinya Do-sik menunjukkan dirinya yang sebenarnya di depan Mi-hyun. Mi-hyun juga berterus terang jika ia memiliki kelebihan. Agar membuat Do-sik percaya dengan ucapannya, Mi-hyun menghitung detak jantung Do-sik dengan hanya menatapnya saja. Beberapa hari kemudian Do-sik tak datang bekerja. Kemungkinan ia sedang melakukan tugas yang diperintahkan atasannya. Namun tidak dijelaskan secara rinci tugas apakah yang dimaksud. Tapi yang pasti, sejak saat itu Do-sik tak pernah lagi terlihat. Beberapa hari kemudian tersebar berita Presiden Korea Utara yang bernama Kim Il-sung dinyatakan meninggal dunia. Badan Intelijen Korea Selatan dibuat panik mendengarnya. Terlebih Do-sik sendirilah yang menjadi kunci kematian presiden itu. Ketua Min beranggapan Do-sik kembali melakukan tugas seorang diri. Kematian Kim Il-sung juga membuat Do-sik tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Menghilangnya Do-sik tentu saja membuat Mi-hyun menjadi sangat sedih. Ia merindukan kekasih yang tak kunjung menampakkan diri. Ternyata Ketua Min memerintahkan Do-sik seorang diri ke utara dalam misi besar. Namun Do-sik tidak menjalankan tugas dengan benar sehingga dicap sebagai pengkhianat negara. Atas kejadian ini, lembaga intelijen yang dipimpin Ketua Min akhirnya dihapuskan. Semua orang termasuk Mi-hyun terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Suatu hari di musim dingin, Mi-hyun yang sudah kehilangan harapan terlihat baru saja pulang ke rumahnya. Ia merasa diikuti oleh seseorang. Rupanya orang tersebut adalah Kim Do-sik, pria yang sangat ia rindukan. Sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk hidup bersama, menikah dan pindah ke sebuah desa terpencil di mana tak ada seorang pun yang mengenalinya. Mi-hyun tak lagi bekerja dan memilih sebagai ibu rumah tangga. Awalnya kehidupan keduanya cukup kesulitan, apalagi Do-sik yang tak ingin menggunakan kekuatannya lagi. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar. Apalagi setelah dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tak lain adalah Bungsuk. Bungsuk kecil tak dapat mengendalikan diri. Ia tak sadar tubuhnya bisa terbang kapanpun ia mau, tergantung suasana hati dan emosinya. Akhirnya Kim Do-sik dan Mi-hyun memutuskan mengurung Bungsuk di rumahnya karena tak ingin membuatnya dalam bahaya. Tahun demi tahun berlalu dan kini Ketua Min telah dibebaskan setelah masalah yang membelitnya dulu. Ia kembali mengumpulkan orang suruhannya untuk menghidupkan divisi yang telah dibubarkan. Karena masih dendam dengan Do-sik, ia pun meminta anak buahnya untuk melakukan pencarian. Suatu malam, Mi-hyun mendengar ada sesuatu di luar rumah dan menyadari jika keluarganya sedang dalam pengintaian. Do-sik meminta keduanya untuk kabur sementara ia akan mengalihkan perhatian orang suruhan Tuan Min. Dengan mengumpulkan keberanian, Do-sik pun keluar dan menghadapi para pasukan hingga terjadi perkelahian sengit. Pasukan itu terpaksa mengikat kaki Do-sik sehingga ia tak bisa melarikan diri. Rupanya Do-sik sengaja mengalah agar istri dan putranya bisa selamat.
Beberapa saat kemudian barulah pasukan menyadari Mihyun dan Bungsuk sudah hilang dari pantauan. Mihyun diketahui kabur ke Seoul sembari menggendong putranya yang saat itu berusia 5 tahun. Dari situlah keduanya memulai hidup mereka yang baru. Sementara itu di lain tempat, Juwon terus berpikir bagaimana cara mencari uang karena saat ini ia telah menikahi Jihae. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Juwon harus mencari pekerjaan baru karena ia tak punya skill selain berkelahi. Meskipun Juwon memiliki penghasilan yang pas-pasan, kehidupan rumah tangganya bersama Jihae sangatlah romantis. Ia hanya berharap memiliki keturunan seorang putri yang mirip dengan suaminya itu. Keesokan harinya Juwon kembali bekerja seperti biasa. Tapi hari itu tanpa diduga Ketua Min mendatanginya dan memintanya untuk kembali bergabung. Kali ini Juwon ditugaskan mencari penyusup Korea Utara bersama anggota militer. Akhirnya Juwon mengambil pekerjaan itu karena ia membutuhkan uang. Rupanya musuh Juwon di Korea Utara adalah manusia berkekuatan super yang melindungi para penyusup. Saat akan dilakukan penyergapan, pria itu mendorong batu-batu besar dari atas gunung untuk menyerang Juwon dan anggotanya. Ia pun gagal menyerang manusia supranatural karena kemampuannya terlalu kuat untuk Juwon tandingi. Akhirnya Juwon dan pasukan pulang dengan membawa kekalahan. 1 tahun kemudian Jihae melahirkan seorang bayi perempuan yakni Hiso. Ia tumbuh menjadi gadis cantik dan mewarisi kemampuan sang ayah. Namun di waktu yang bersamaan, Juwon semakin sibuk dan tak punya waktu untuk keluarganya. Hiso jarang bertemu dengan ayahnya. Ia hanya melihat Juwon pulang dan pergi setiap harinya. Suatu ketika Juwon diminta untuk bertugas keluar kota. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon yang menyatakan istri dan putrinya mengalami kecelakaan. Sangat menyedihkan, kecelakaan ini rupanya menyebabkan putrinya terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sang istri dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kejadian itu pun membuat Juwon sangat terpukul. Kini Juwon hanya tinggal bersama Hiso, putri semata wayangnya. Keesokan harinya Juwon menemui Ketua Min dan berkata jika ia tak ingin melakukan perjalanan dinas lagi. Sejak saat itu, Juwon memiliki waktu yang lebih banyak untuk Hiso. Setiap pagi ia harus mempersiapkan putrinya bersekolah dan bekerja saat semua sudah beres. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Ketua Min kembali menghubungi Juwon untuk menangkap seorang monster lain. Awalnya Juwon menolak perintah tersebut, namun Ketua Min memaksanya hingga Juwon tak ada pilihan. Monster yang akan mereka tangkap tak lain adalah Lee Jae-man. Lee Jae-man diketahui merupakan seorang monster berkekuatan yang mirip dengan Superman. Ia memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan dapat menghancurkan apapun dengan mudahnya. Namun sayangnya, Jae-man memiliki keterbelakangan mental sehingga ia menjadi bahan olokan teman-temannya. Suatu hari di pasar, Jae-man melihat istrinya yang akan diangkut petugas karena berdagang tanpa izin. Ia pun segera mendekati mereka dan mencoba menyelamatkan istrinya. Polisi yang melihat kejadian itu pun menyemprotkan air pada Jae-man hingga ia menjauh dari TKP. Di malam yang sama, anggota BIN rupanya sudah berhasil melacak keberadaan Jae-man. Karena takut ditangkap oleh para pasukan, ia pun nekat masuk ke dalam gorong-gorong saluran pembuangan air. Ketua Min lalu memerintahkan Juwon turun dan menangkap Jae-man. Juwon lalu menuju ke satu-satunya pintu keluar gorong-gorong tersebut. Ia meminta Jae-man untuk segera menyerahkan diri. Awalnya Jae-man menolak hingga terjadilah perkelahian. Tak butuh waktu lama bagi Juwon untuk mengalahkan Jae-man karena bagaimanapun kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan dirinya. Karena tak ingin Jae-man kabur, Juwon segera memborgol kedua tangannya dan menyeretnya keluar dari tempat itu. Tapi saat melihat kebaikan Jae-man saat menolong seorang anak yang nyaris tenggelam, akhirnya Juwon membebaskannya. Juwon justru melaporkan hal yang sebaliknya pada sang atasan. Ia mengaku gagal menangkap Jae-man karena tak bisa menandingi kekuatannya. Setelahnya Ketua Min dan anggota pun melakukan pengejaran hingga ke tempat tinggal Jae-man. Melihat tingkah idiot Jae-man, Ketua Min sebenarnya merasa jika Jae-man tak akan berguna.
Tak diduga, para pasukan tiba-tiba terpental. Rupanya kekuatan itu berasal dari anak Jaeman yang tak lain adalah Kang Hon. Kang Hon yang masih kecil saat itu kesal pada Ketua Min dan pasukan yang telah menyakiti keluarganya. Saat itu Kang Hon menunjukkan jika ia mewarisi bakat sang ayah. Melihat kejadian tersebut membuat Juwon berpikir jika apa yang terjadi pada Jaeman kemungkinan bisa terjadi pada dirinya dan Hiso. Karena tak ingin putrinya dalam bahaya, Juwon memutuskan untuk kabur dari kota itu dan memulai hidup yang baru. Setelah kejadian tersebut, Ketua Min menerima laporan dari orang kepercayaannya jika Juwon telah meninggalkan kota tempat tinggalnya. Ketua Min meminta Tuan Jo untuk melacak kepergian Juwon dan keluarga dengan melihat rekaman CCTV. Diketahui Tuan Jo adalah kepala sekolah tempat di mana Bungsuk bersekolah. Ia terlihat melaporkan kejadian janggal yang baru ia lihat saat kecelakaan beberapa waktu lalu. Melihat Hiso yang selamat dari kecelakaan tersebut, Tuan Jo merasa ada yang janggal karena tak mungkin bagi manusia biasa selamat dari ledakan yang begitu besar. Ketua Min berencana untuk mengembangkan kekuatan anak manusia super untuk masa depan nantinya. Sesuai rencana, Ketua Min meminta anak buahnya untuk berpencar di beberapa sekolah dan mencari tahu jejak keturunan anak super lainnya. Ia juga mendirikan sebuah SMA yang mana guru serta petugas di sekolah tersebut adalah agen dari Ketua Min. Setelah video yang tersebar beberapa waktu lalu, Ketua Min dan anggotanya pun akhirnya berhasil menemukan mereka bertiga. Ketua Jo rupanya berhasil menemukan Kang Hon terlebih dulu. Ia pun memberikan tawaran agar Kang Hon melanjutkan pendidikannya di sekolahnya. Ia berkata jika di sekolah tersebut menyediakan banyak beasiswa, sehingga Kang Hon bisa meringankan beban keuangan keluarga. Akhirnya Kang Hon menerima tawaran itu. Sejak awal Kang Hon memang sudah mengetahui jika kepala sekolah juga merupakan bagian dari anggota PIN. Kembali ke masa kini, kecelakaan yang terjadi di gimnasium beberapa waktu lalu membuat tempat tersebut ditutup karena harus diperbaiki. Tiba-tiba Kiso nekat masuk ke dalam dan memperhatikan apa yang terjadi di sana. Beberapa saat kemudian Kang Hon pun menyusulnya. Kang Hon menuduh Kisolah dalang di balik kejadian itu. Ia diduga sengaja melonggarkan papan ring basket untuk melukai Hiso. Kiso yang tak terima dengan tuduhan tersebut berkata jika Kang Hon tak ada bedanya dengan dirinya yang pengecut karena melakukan kekerasan bahkan dengan kekuatan supernya. Setelah pelajaran berakhir, Kiso tak langsung pulang. Ia memilih untuk bersembunyi dan memantau apa yang dilakukan guru di sekolahnya. Sementara Hiso justru lebih akrab dengan Kang Hon setelah pria itu menyelamatkan nyawanya. Hal itu pun membuat Bungsuk merasa cemburu dan mencoba untuk menghindari Hiso. Melihat Bungsuk yang bersikap aneh, Hiso pun mendekatinya. Namun hal tersebut justru membuat Bungsuk melayang karena merasa grogi. Mengingat gimnasium yang ditutup, Tuan Choi meminta Hiso untuk latihan di lain tempat. Mendengar hal ini, Bungsuk menawarkan diri untuk menemaninya setelah pulang sekolah. Ketika menaiki sebuah bus, mereka kembali bertemu dengan Kyedo. Namun di waktu yang bersamaan, terlihat seorang monster lain yang berasal dari Korea Utara yang masuk ke dalam bus itu. Awalnya Kyedo tak curiga dengan pria tersebut. Namun setelah diperhatikan secara seksama, pria itu sepertinya ingin melakukan serangan pada dua murid yang tak lain adalah Hiso dan Bungsuk. Di waktu yang bersamaan, Bungsuk dan Hiso menerima telepon dari orang tua keduanya dan meminta agar segera pulang karena memiliki firasat buruk. Namun keduanya tak mendengarkan perkataan kedua orang tuanya dan malah melanjutkan perjalanan ke sebuah gedung. Di tengah perjalanan, gerak-gerik pria tersebut mulai membuat Kyedo khawatir. Apalagi saat mengetahui jika pria itu turun di tempat pemberhentian yang sama dengan Bungsuk. Kyedo yang peduli dengan keselamatan dua murid itu pun nekat menutup semua akses di dalam bis. Ia mengemudikan bis dengan ugal-ugalan yang menyebabkan sedikit kekacauan di jalan raya. Benar saja, saat penumpang lain menjerit ketakutan, pria itu justru tak bergeming seolah ia tak takut dengan kematian. Namun kekuatan super apakah yang ia miliki masih menjadi misteri. Di lain tempat, Mihyun dan Juwon rupanya melihat rekaman kecelakaan di gimnasium sekolah. Mereka curiga jika ada manusia supranatural selain anak mereka.
Akhirnya di malam itu keduanya memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk mencari tahu keadaan. Akhirnya di malam itu keduanya memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Choi menjelaskan jika sempat terjadi insiden kecil saat berolahraga namun tak ada yang terluka. Mi Hyun pun memancing apakah Kang Hon adalah seorang supranatural. Sayangnya Tuan Choi keceplosan dan berkata jika Bungsuk baik-baik saja. Padahal sejak awal Mi Hyun tak berkata jika ia adalah wali dari Bungsuk. Di lain tempat Juwon bertemu dengan wali kelas putrinya. Pria tersebut meminta Juwon untuk kembali esok hari karena sekolah sudah tutup. Namun Juwon bersikeras ia hanya ingin melihat sekeliling ruangan. Terlebih kejadian itu melibatkan sang putri. Akhirnya wali kelas Hiso membiarkan Juwon masuk. Beberapa saat kemudian guru tersebut masuk ke ruangan rahasia kepala sekolah dan memantau menggunakan CCTV. Tak lama kemudian ia pun panik karena kehilangan jejak Juwon. Akhirnya ia memantau ruangan Tuan Choi dan mendengar perbincangan Tuan Choi bersama Mi Hyun. Mi Hyun menyadari jika dirinya sedang diintai menggunakan kamera di atas langit-langit ruangan. Kembali ke sekolah, setelah bertemu dengan Mi Hyun, kini ketua Choi kedatangan Juwon. Mi Hyun yang sudah lebih dulu mengenal Juwon memberi kode padanya jika ada kamera di atas langit-langit ruangan. Berpindah pada Gyedo yang terpaksa mengarahkan laju bis menuju kantor polisi terdekat. Ia beralasan bus mengalami kerusakan teknis sehingga sulit dikendalikan. Setelah semua penumpang turun, betapa terkejutnya Gyedo ketika menyadari jika pria tersebut menghilang dengan cepat. Ketika polisi sibuk meminta data penumpang, Hiso dan Bungsuk memilih untuk pergi begitu saja menuju stadion olahraga. Tentunya karena keduanya tak ingin ketahuan oleh orang tua masing-masing. Setibanya di stadion olahraga, Hiso mulai melatih fisiknya dengan berlari berapa putaran, sementara Bungsuk membeli minuman dingin. Tanpa diduga, pria berjaket coklat menguntit keduanya hingga ke stadion. Ia diketahui manusia supranatural dari Korea Utara yang memiliki kemampuan terbang dan bela diri yang lumayan kuat. Ia bekerja di bawah komando seseorang untuk memastikan kekuatan apakah yang dimiliki oleh Hiso dan Bungsuk. Untuk pertama kalinya, Bungsuk memperlihatkan kekuatan terbangnya demi menyelamatkan Hiso. Beberapa kali terhempas dari ketinggian, Hiso bisa memulihkan diri dari luka yang ada di wajahnya. Tapi sekuat apapun Bungsuk dan Hiso melawan pria tersebut, akhirnya keduanya pun tak sadarkan diri. Flashback 10 tahun silam saat Tuan Choi diperkerjakan sebagai agen yang menyamar sebagai guru olahraga di sekolah binaan Ketua Min. Ia diharuskan melatih dan melindungi generasi muda keturunan manusia super. Diketahui ia juga pernah melatih Gyedo, namun Gyedo gagal menunjukkan kemampuannya sehingga ia dilupakan setelah lulus sekolah. Terlebih ia dianggap tidak memenuhi syarat sebagai aset negara. Bertahun-tahun Tuan Choi belum juga menemukan bibit baru manusia super, hingga kecakapannya dalam bertugas mulai diragukan. Pada akhirnya, Tuan Choi selaku kepala sekolah memperkerjakan seorang agen lain untuk membantu Tuan Choi dalam misi itu. Agen tersebut tak lain adalah wali kelas Hiso yang saat ini sedang memantau perbincangan antara Tuan Choi dan Juwon. Saat itu Juwon bertanya apakah Tuan Choi selama ini tak merasa jika ia sedang diawasi. Ia sebenarnya sudah curiga karena sejak awal Hiso satu sekolah dengan anak-anak dari teman-temannya yang menjadi anggota Badan Intelijen Negara. Ia yakin jika hal itu bukanlah suatu kebetulan, namun mereka sengaja disatukan dalam suatu wadah untuk misi di masa depan. Beberapa saat kemudian wali kelas Hiso mendapat serangan dari seorang cleaning service hingga ia tewas di ruangan kepala sekolah. Ternyata wanita itu juga bagian dari mata-mata Korea Utara yang juga satu tim dengan pria berjaket coklat. Mereka diberi tugas oleh Komandan Intelijen Korea Utara untuk mengambil berkas manusia super yang dilatih di selatan, serta menghancurkan misi tersebut. Saat itu Mi Hyun merasa ada yang tak beres di sekolah, sehingga ia mengecek semua ruangan. Ia memergoki wanita itu telah menyembunyikan jasad wali kelas di dalam sebuah lemari. Segera Mi Hyun mengeluarkan senjata karena ia sedang berhadapan dengan pembelot dari Korea Utara.
Tapi pada akhirnya Mi-hyun memilih untuk melarikan diri karena harus menyusun strategi untuk melawannya. Wanita itu pun terlihat menghubungi teman-temannya yang lain dan memberi perintah agar masuk ke sekolah sesuai dengan tugas masing-masing. Singkat cerita, 4 pria berbadan tegap tiba di gedung sekolah. 2 orang menuju ke ruangan bimbingan di mana Tuan Choi dan Juwon sedang berbincang. Merasa terancam, Tuan Choi sempat menggertak keduanya karena memaksa meminta data siswa supranatural. Namun sayangnya Tuan Choi tak bisa mengatasinya. Melihat kejadian tersebut, Juwon tak tinggal diam. Ia mematahkan pergelangan kaki pria tersebut dan mengusirnya dari sekolah jika tak ingin hal lebih buruk terjadi. Tapi kedua orang Korea Utara ini tak mudah ditumbangkan karena salah satu di antaranya adalah pria yang pernah dilawan Juwon dengan batu besar saat pertempuran di sebuah gunung beberapa tahun lalu. Juwon pun tersungkur karena mendapat pukulan bertubi-tubi. Mi-hyun yang bersembunyi pun menyadari kedatangan keempat pria tadi dengan indera pendengarnya. Ia bahkan mampu mendengar ucapan wanita Korea Utara yang ingin menghabisi semua anak supranatural. Setelah mengawasi seluruh kamera CCTV, keberadaan Mi-hyun sulit dideteksi karena ia menutup semua kamera dengan bola salju. Mi-hyun lalu menuju ke ruangan kendali berniat mematikan listrik agar lebih mudah menguasai keadaan. Hal itu pun membuat semua yang ada di sekolah terkejut, termasuk Kang Hon dan Kiso. Kang Hon sendiri memang sedang belajar di perpustakaan, sementara Kiso berada di ruangan guru untuk mencari berkas data siswa dan latar belakangnya. Keberadaan keduanya tentu saja tak diketahui oleh Tuan Choi maupun pihak security. Kiso yang tidak menemukan apapun akhirnya memilih untuk meninggalkan ruang guru. Namun ia keburu ketahuan oleh seorang agen Korea Utara. Kiso bahkan diajar habis-habisan karena pria itu mengira Kiso memiliki kekuatan supranatural. Nyawa Kiso pun nyaris melayang karena saat itu ia nekat akan menelpon polisi. Tuan Choi memohon pada pria tersebut agar membebaskan Kiso karena siswa tersebut tak ada kaitannya dengan misi yang sedang mereka jalani. Di ruangan berbeda, Kang Hon juga terpergok oleh seorang agen. Bedanya, agen tersebut langsung mengenali Kang Hon sebagai anak supranatural karena memiliki kekuatan yang diwarisi dari bakat Jaeman. Karena tak kunjung pulang membuat kedua orang tua Kang Hon panik dan menelponnya. Keduanya pun akhirnya sadar jika Kang Hon dalam bahaya karena terdengar suara teriakan minta tolong lewat sambungan telepon itu. Segera Jaeman menuju ke sekolah untuk mencari keberadaan putranya. Sempat bersembunyi di ruangan selama beberapa menit, akhirnya agen wanita utara itu menyerang Mi-hyun di tempat ruang kendali. Sebelum mereka menghabisi Bungsuk, Mi-hyun harus lebih dulu menghabisinya satu persatu dengan senjata khusus yang sudah ia siapkan. Kemampuannya sebagai agen kini akan kembali ia gunakan demi menyelamatkan putranya dari bahaya. Bagaimanakah akhir kisah dari manusia super dan keturunannya? Apakah mereka bisa selamat dari ancaman Korea Utara yang ingin menghabisinya? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Okay.